Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tahudin, NPM 202200018. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Bapak dosen Kuswono MPD. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lampau memiliki pengertian sejarah secara negatif dan positif. Jelaskan pengertian secara negatif dan positif. Pengertian sejarah secara negatif menurut Kunto Wijoyo tahun 2001 sering kali diartikan secara negatif seperti disamakan dengan mitos, filsafat, ilmu alam, dan sastra. Padahal sejarah bukan mitos, bukan filsafat, bukan ilmu alam, dan bukan pula sastra. Berikut ini merupakan penjelasan pengertian sejarah secara negatif menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama, sejarah bukan mitos. Dalam bahasa Yunani, mitos berarti dongeng. Sejarah dan mitos sama-sama bercerita tentang masa lalu. Perbedaan mitos menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas dan kejadiannya tidak masuk akal orang. Sekalipun dipercaya sebagai sungguh-sungguh terjadi di masa lalu, pada umumnya mitos mulai dengan kata yang empu ceritanya atau sebagai sahibul hikayat. Sementara itu, sejarah mengungkapkan waktu yang tegas dan peristiwa yang diungkapkan dalam sejarah adalah empiris atau nyata. Sejarah bukan filsafat. Sejarah sebagai ilmu dapat menjadi tidak ilmiah apabila dihubungkan dengan filsafat. Karena dengan demikian, sejarah dapat dimoralkan, artinya sejarah dapat kehilangan objektivitasnya. Padahal sejarah seharusnya menuliskan apa yang sesungguhnya terjadi. Selain itu, apa sejarah disatukan dengan filsafat, sejarah sebagai ilmu yang konkret dapat menjadi filsafat yang abstrak. Apabila sejarah berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang memiliki terdapat waktu serta terlibat dalam kejadian. Filsafat sebaliknya, ketika berbicara tentang manusia, maka manusia itu akan manusia pada umumnya, manusia yang ada di dalam angan-angan. Sejarah sebagai ilmu alam. Ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum dan tetap atau bersifat nomotetis. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat kuasalitas dan khas atau ideografis. Dalam ilmu alam, hukum-hukum berlaku secara tetap, tidak memandang orang, tempat, waktu, dan suasana. Apabila ada hukum bahwa benda yang dipanaskan akan memuai, maka sama benda akan memuai tanpa peduli siapa, di mana, kapan, dan dalam keadaan apa. Sejarah bukanlah sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil, keseluruhan, dan kesimpulan. Berdasarkan secara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan yang pengarang kebenaran bagi yang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya atau bersifat subjektif. Hal ini keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat atas dunia yang dibangunnya. Dalam kesimpulan, sastra bisa saja berakhir dengan sebuah pernyataan, sementara dalam sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Pengertian sejarah secara positif. Pengertian sejarah secara positif artinya pengertian sejarah yang pas dan sesuai dengan asalnya. Dengan memahami sejarah secara positif, maka akan didapatkan batasan-batasan dalam sejarah, biar tidak luber kemana-mana. Sebagai ilmu sejarah terkait dalam prosedur penelitian ilmiah, sejarah juga terkait pada penalaran dan bersandar pada fakta. Kebenaran sejarah terletak pada objektivitasnya, jadi secara positif. Sejarah ialah ilmu tentang manusia. Dalam kehidupan ini, memang tidak hanya ada manusia saja yang hidup, melainkan alam semesta seluruhnya. Namun tidak semua masuk ke dalam pembahasan sejarah. Terjadinya alam semesta memang telah berlalu, tetapi itu menjadi objek penelitian astronomi, bukan sejarah. Demikian pergeseran-pergeseran bumi di masa lalu merupakan pekerjaan geologi, bukanlah sejarah. Jadi sejarah hanya bercerita tentang manusia, akan tetapi juga bukan cerita masa lalu secara keseluruhan. Sejarah ialah ilmu tentang waktu. Sebagai gambaran, kalau sejarah membicarakan tentang waktu, maka kita perlu menengok ilmu lain. Sosiologi membicarakan tentang masyarakat, diantaranya pelapiasan masyarakat.
Ilmu politik juga membicarakan tentang masyarakat, akan tetapi lebih fokus ke aspek kekuasaan. Sedangkan antropologi membicarakan soal kebudayaan dalam masyarakat. Adapun sejarah membicarakan tentang masyarakat dari segi waktu, jadi sejarah ialah ilmu tentang waktu. Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Perlu diingat bahwa perkembangan dan perubahan sangatlah banyak dan berbagai macam bentuk dan sifatnya. Namun, sifat semua perkembangan dan perubahan masyarakat itu menjadi penting. Jadi, hanya perkembangan dan perubahan penting sajalah yang akan dapat dibahas dan diceritakan di dalam sejarah. Sebagai contoh, wafatnya Pakubuwana ke-10 mungkin tidak penting, tetapi ketika Pakubuwana ke-10 pergi ke daerah-daerah pada tahun 1910-an dapat menjadi penting bagi pemerintah kolonial karena dianggap menggugah nasionalisme Jawa. Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu satu-satunya dan terperinci. Sejarah adalah sejarah tertentu partikular atau lawan kata dari general. Artinya, sejarah tidak membicarakan tentang sesuatu peristiwa masa lalu yang umum, namun harus jelas kapan dan di mana. Seperti contoh, berbicara masalah mobilitas sosial, perpindahan dari tingkatan ke tingkatan yang lain harus serba jelas. Misalnya, mobilitas sosial di Boston pada abad ke-19. Kesimpulannya adalah, sejarah secara positif adalah sejarah yang mempelajari tentang manusia yang pembahasannya fokus dari segi waktu, yang isinya mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Keempat isi tersebut hanya bermakna sosial dan penting yang terjadi secara tertentu, satu-satunya atau unik dan rinci yang tidak terjadi untuk kedua kalinya. Yang kedua, sejarah sebagai memori kolektif bangsa tentu memiliki kegunaan dalam kehidupan berbangsa. Jelaskan kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lampau dalam suatu masyarakat. Kemudian pengalaman-pengalaman tersebut dipelajari agar memperoleh manfaat dan arti penting bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dengan belajar sejarah, maka orang akan mengetahui prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh generasi pendahulunya, kebudayaan bangsa sendiri, serta kebudayaan bangsa lain. Dengan belajar sejarah, maka orang akan memperoleh nilai-nilai positif yang perlu diteruskan dan dikembangkan, sedangkan nilai-nilai negatif ditinggalkan. Kegunaan sejarah secara intrinsik. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah mempunyai kegunaan genetis dan kegunaan didaktik. Pada kegunaan genetis, maka nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam setiap peristiwa masa lampau perlu diwariskan secara turun-temurun agar dapat membentuk watak manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan pada kegunaan didaktik atau pendidik, nilai-nilai luhur yang terdapat pada peristiwa masa lampau perlu diwariskan pada generasi muda agar dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kegunaan edukatif atau memberikan pendidikan. Banyak manusia yang belajar dari sejarah atau pengalaman, baik yang dilakukan sendiri oleh orang lain atau oleh generasi sebelumnya. Maka kita sering mendengar ungkapan, belajarlah dari sejarah, atau sejarah mengajarkan kepada kita. Menurut C.P. Hill, fungsi sejarah sebagai peserta didik adalah untuk 1. Memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, pahlawan, dan membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Yang kedua, mewariskan kebudayaan umat manusia kepada para siswa. Yang ketiga, membantu mengembangkan rasa cinta tanah air di kalangan siswa. Kegunaan instruktif atau memberikan pelajaran. Sejarah dapat memberikan pengetahuan dan ilmu kepada siswa atau kepada siapa saja para peminat sejarah. Sejarah adalah ilmu terbuka, baik dari sudut teori maupun metodologi, di mana ilmu sejarah berupaya menjelaskan dan membantu manusia memahami berbagai hal atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Yang keempat, kegunaan sejarah secara rekreatif. Biasanya situs-situs sejarah dan prasejarah
di samping sebagai kekayaan ilmiah, juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Karena dengan melihat jejak-jejak sejarah pada situs-situs tersebut, orang akan diajak kembali berekreasi menikmati keindahan masa lampau. Maka dalam fungsi rekreatif, sejarah berperan sebagai pemandu atau memberikan petunjuk-petunjuk penting terhadap peninggalan-peninggalan sejarah. Dari sejarah, maka orang akan memperoleh informasi secara lengkap terhadap peninggalan-peninggalan sebagai bukti bahwa pada masa lampau manusia telah mengembangkan kebudayaan dari berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah saat ini tidak banyak diminati oleh sebagian generasi milenial. Menurut Anda, apa penyebabnya? Menurut saya, kurangnya minat oleh kalangan generasi milenial di sekolah adalah faktor perubahan dan perkembangan zaman, di mana siswa atau siswi lebih untuk mencoba hal yang baru, walaupun dampak yang dipilih itu dapat merusak generasi selanjutnya. Sebagai contoh, dalam penggunaan era digital di mana generasi milenial lebih mengutamakan kesenangannya sendiri daripada untuk mempelajari sejarah masa lalu di era saat ini. Yang keempat, solusi apa yang Anda berikan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah bagi masyarakat saat ini? Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita dapat menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya sejarah. Karena sejarah adalah tonggak ujung sebuah bangsa. Karena jika melupakan sejarah, dapat dipecah belah oleh pihak asing. Demikian video tentang pertanyaan dari Bapak Dosen Kuswono MPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.